Sudra, kembali lagi di podcast Sudut Berbicara. Dalam podcast kita hari ini, kira-kira narasumber kita siapa ya? Dan tema kita apa ya? Kalian penasaran kan? Yuk tanya Pak Jamal. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Dalam podcast kita hari ini, narasumber kita siapa ya Pak? Dan tema kita apa ya Pak? Oh iya, sebelum saya sampaikan, saya mau menyapa sahabat Sudra dulu ya. Ya Pak. Halo sahabat Sudra, dimanapun berada, ketemu lagi di podcast Sudut Berbicara. Nah, Kak Dila, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, Ibu Linda. Nanti Ibu Linda akan berdiskusi dengan host kita, Bang Roma, membicarakan tentang bagaimana asupan dana bagi desa untuk pembangunan. Nah, dalam kajian diskusi nantinya ini akan spesifik bicara tentang dana desa, CSR, kemudian Kopdes, untuk melihat bagaimana integrasi itu menjadi sebuah upaya untuk mengembangkan ekonomi desa yang inklusif. Nah, teman-teman Sudra, silakan saksikan kajian podcast Sudra hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira demikian Kak Dila. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih ya. Selamat siang Sobat Sudra, kembali lagi bersama Sudra, Sudut Berbicara dengan saya sendiri Romananda Girsang. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu Bu Linda ya Bu. Ya. Hari ini kita akan membahas terkait ekonomi yang inklusif di desa seperti itu. Nah, Bu Linda bisa sapa kamera kita terlebih dahulu Bu Linda. Halo, selamat siang. Saya Linda Wahyu Marpaung. Pada podcast kita kali ini kita akan berdiskusi terkait ekonomi desa yang inklusif bersama Ibu Linda. Baik Bu Linda, sebelum kita masuk diskusi kita pada hari ini, bisa nggak Bu Linda jelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan ekonomi yang inklusif dari sepemahaman Bu Linda dalam diskusi kita pada hari ini? Baik, terima kasih Roma. Jadi sebenarnya pembahasan kita itu ada kaitannya dengan 3 instrumen yang disediakan oleh negara lah kita sebut gitu ya. Ini berkaitan dengan ada dana desa, kemudian ada CSR, ini Corporate Social Responsibility, kemudian juga ada koperasi desa yang sekarang lagi proses persiapan lah ya untuk launching ataupun berjalan di masyarakat. Nah, tadi kan di awal kita sebutkan mengenai ekonomi inklusif. Jadi 3 hal ini merupakan pendanaan yang ada yang dapat diakses oleh desa. Dana desa dengan Kopdes ini sumbernya dari APBN, kemudian ada CSR yang biasanya turut sertanya corporate untuk proses pemberdayaan atau pembangunan di sekitar corporate. Nah, kenapa kita ceritanya ekonomi inklusif gitu ya? Karena sebetulnya 3 hal ini bisa menjadi faktor pendukung bagaimana ekonomi di tingkatan desa itu bisa bergerak. Nah, itu dia. Nah, kemudian juga kalau kita cerita ekonomi inklusif ini kan harusnya semua orang yang ada di satu desa, kita ini cerita desa ya. Iya, Bu. Nah, itu merasakan perubahan akibat naiknya pertumbuhan perekonomian, kemudian juga orang-orang yang menjadi penduduk satu desa, baik itu perempuan, laki-laki, atau profesinya petani, nelayan, dan lain sebagainya, mereka menjadi bagian dari pertumbuhan perekonomian itu tadi. Gitu. Jadi jangan hanya sebagian orang seperti itu ya Bu Linda. Iya, semua orang harus ikut merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi itu. Makanya namanya inklusif gitu. Inklusif, semua merasakan ya Bu Linda. Bu Linda, dari pembahasan kita terkait dana desa, pada hari ini jika kita lihat kebanyakan desa itu menggunakan dana desa itu hanya untuk sebagian besar untuk infrastruktur, Bu Linda.
Apakah memang tujuan dari dana desa itu hanya infrastruktur saja, ataukah sebaliknya tujuan dari dana desa itu harus menaikkan perekonomian di desa seperti itu, Bu Linda? Ini kan dana desa ini mulai diluncurkan ketika Presiden Jokowi ya. Jadi itu awal mulanya dana desa diterima lah oleh desa atau desa mendapat kucuran dari APBN yang transfernya itu langsung dari APBN ke desa. Tujuannya sih awalnya itu untuk pemerataan pembangunan. Karena kalau kita mundur ke belakang mungkin 10 tahun atau 15 tahun mundur ke belakang, pembangunan itu kan seringnya fokusnya di kota. Kota ya, Bu. Iya. Jadi di desa misalnya banyak hal yang belum tersentuh eh, pembangunan atau pemerataan. Sebenarnya desa itu punya faktor pendukung untuk berkembang, tapi karena kekurangan akses pembiayaan kayak gitu ya. Nah itu sih sebetulnya pemerataan pembangunan antara penduduk yang tinggal di desa dengan yang di kota. Itu Kota. tujuan awalnya. Terus untuk masyarakat desa nih, Bu Winda. Untuk dananya tadi, apakah boleh dana itu sebagian besar digunakan hanya untuk infrastruktur, tidak berfokus untuk menaikkan pendapatan atau perekonomian desa? Nah, kalau ditanya apakah boleh untuk infrastruktur, kita lihat dulu nih infrastrukturnya apa yang dibangun. Nah, kalau misalnya pembangunan jalan, akses lah ya, akses misalnya untuk masyarakat bisa menyalurkan atau mendistribusikan hasil taninya dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan itu tadi, masyarakat terbantu, ya boleh-boleh aja. Dalam artian masyarakat kan terbantu. Dalam artian ekonomi bakal bertumbuh nih, karena proses distribusinya akan menjadi lebih cepat ketika jalannya bagus. Nah, jadi diharapkan sebetulnya kalau dana desa ini sih ada hal yang dikejar nggak cuma outcome-nya gitu, tapi ada dampak atau impact dari proses pembangunan itu tadi. Bu Linda, dari statement Ibu tadi bahwasanya tidak hanya kita perlu memperhatikan outcome dari pembangunan tadi. Jadi impact-nya kepada masyarakat itu apa? Nah, sejauh ini Bu Linda, kebanyakan fokus dari dana desa itu, kita terkhusus ke dana desa dari ketiga pendanaan untuk desa ini, apakah sudah lebih berdampak atau berimpact kepada masyarakatnya, atau sebatas udah pembangunan di jembatan ini sudah dilaksanakan, tapi impact-nya belum dapat nih, Bu Linda. Nah, seperti itu. Jadi menurut Bu Linda, apakah pembangunan di desa itu sudah berimpact atau hanya sebatas terlaksana atau tidak terlaksana saja seperti itu, Bu Linda? Nah, memang kan persoalan pembangunan ini terkadang kan kita juga bisa melihat ya, ada beberapa hal yang dibangun dari anggaran dana desa itu yang objek yang dibangun itu sebetulnya nggak punya dampak positif untuk masyarakat dalam proses dalam artian tadi kita cerita tentang dampak ekonomi ya. Nah, misalnya sebetulnya agak sungkan menyebutkan jenis pembangunannya. Agak sungkan. Tapi misalnya kita lihat nih di awal-awal pembangunan dana desa itu kan banyak desa membangun gapura misalnya, kemudian desa membangun I love desa ini misalnya. Nah, secara ini kan sebetulnya pembangunan hal yang seperti itu apa sih dampaknya ke desa gitu. Sementara kita tahu kalau daerah desa itu lebih-lebih jalan lah ya. Banyak juga desa yang belum diaspal jalannya. Nah, kenapa nggak dialihkan untuk pembangunan aspal jalan atau misalnya drainase di satu desa, misalnya kayak gitu. Karena terkadang kan jalan itu tanah misalnya samping kanan kirinya juga kalau Belum. kita nyebutnya parit lah ya. Parit. Paritnya belum ada Belum gitu. ada gitu ya. Jadi saat tertentu misalnya hujan deras nih, bisa jadi airnya menumpuk di satu tempat. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau desa yang menerima dana desa itu sektornya pertanian, misalnya padi lah ya, nanam padi nih. Nah, kalau misalnya belum ada irigasi kita sebutkan, kenapa nggak dibangunkan ke arah situ? Jadi kalau desanya sekarang nih lagi panas-panasnya ya. Nah, misalnya panas nih, walaupun panas, tapi kan kalau ada irigasi ada aliran air gitu. Kita merasakan dampaknya dari panas itu tadi kan.
Mungkin ada kaitannya dengan penyediaan bahan makanan misalnya, harga-harga mahal misalnya. Kayak sekarang misalnya beberapa barang pokok itu kan mahal karena misalnya panas nih nggak tumbuh, nah kan bisa dialihkan ke situ. Atau misalnya eh, dana desanya bisa dialokasikan untuk edukasi, untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya, nah ada satu desa di dekat sini, Bandar Kalifa. Benar Khalifa ya. Iya, jadi Bandar Kalifa itu untuk meningkatkan perekonomian, desanya itu ternak lele. Dan desanya itu udah kerjasama dengan SPPG, per minggu mereka suplai 300 kilo lele. Nah, jadi pendapatan dari suplai lele itu kan berarti meningkatkan perekonomian. Gitu. Jadi Sobat Sudra, sudut berbicara, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya idealnya dana desa itu tidak hanya berbasis output atau terlaksana maupun tidak terlaksananya suatu program yang dilaksanakan, tapi bagaimana impact-nya terhadap masyarakat desa, terhadap pertumbuhan perekonomian di desa, dan dalam hal ini secara merata, secara inklusif seperti itu ya Bu Linda. Next Bu Linda, kita fokus ke yang kedua, karena ada 3 pendanaan tadi ya Bu Linda. Sekarang kita fokus ke pendanaan kedua, yaitu CSR ya Bu. Yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, jadi ada timbul pertanyaan dari CSR ini bahwasanya hampir mirip Bu Linda sama dana desa tadi. Miripnya pada hari ini kita digeser bahwasanya CSR itu lebih fokus ke langsung bantuan yang pada hari itu nilainya habis. Contohnya itu Bu Linda, pada sembako. Nah, ketika sembako yang dibagikan itu ke kita konsumsi, pada hari itu juga sembako itu habis, maka impact-nya ke kita habis. Seperti itu. Nah, jadi menurut Bu Linda, pada CSR ini tadi, apakah memberikan impact jangka panjang atau kebanyakan bahkan impact-nya pada hari itu juga, seperti itu? Nah, ini kan corporate social responsibility, berarti ada pertanggungjawaban corporate perusahaan terhadap lingkungan di sekitar dari perusahaan itu tadi. Jadi kalau disebutkan bahwasanya misalnya ada sesuatu hal yang mungkin orang sebut itu CSR, tapi bentuknya adalah membagikan Sembako, bantuan lah ya kita sebut, bantuan. misalnya bantuan pangan atau apapun itu, yang dampak dari bantuan itu hanya kepada orang yang menerima. Nah sebetulnya untuk lebih tepatnya CSR ini kan bisa dialihkan misalnya ke bentuk yang lebih terdampak luas misalnya. Jadi sifatnya bukan bagi-bagi bantuan, tapi diarahkan pada bentuk pemberdayaan gitu. Di desa juga kan banyak sektor usaha kecil menengah yang skupnya bisa kedai-kedai kecil, warung-warung kecil, kemudian juga ada usaha-usaha tertentu misalnya kayak keripik singkong dan lain sebagainya. Nah, bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan dari CSR, misalnya membantu nge-branding. Misalnya keripik singkong nih, misalnya ada satu daerah yang komoditinya ubi gitu ya. Nah, misalnya bagaimana ubi ini nggak dijual dalam bentuk ubi mentah atau bahan baku. Atau misalnya ubinya bagaimana misalnya supaya ini punya nilai jual yang lebih tinggi lagi. Oh oke, ubinya dijadiin apa nih? Oke, dijadiin keripik, dijadiin makanan dan lain sebagainya yang mungkin proses sampai ubi itu jadi keripik didampingi oleh si dari anggaran CSR itu tadi. Nah, sifatnya kan pemberdayaan. Nah, ini lebih long lasting kan. Jadi nggak cuman selesai ketika apa yang diberi habis gitu. Nah, kalau misalnya usaha ubinya nih berkembang, jadi si perusahaan itu membantu misalnya dari kualitas produknya seperti apa, kemasannya seperti apa, bantu proses perizinannya seperti apa, sampai misalnya memberi pelatihan mengenai perizinan, pemasaran, digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi bentuknya pelatihan kepada semua orang yang ada di satu wilayah yang dekat dengan corporate itu tadi. Dekat perusahaan tadi ya Bu. Iya. Nah, jadi bisa berimpact
lama seperti itu ya Bu, dan bahkan menaikkan perekonomian masyarakat sekitarnya seperti itu ya Bu. Jadi dapat kita ketahui, sahabat Sudra, sudut berbicara bahwasanya idealnya CSR tadi itu memberikan bantuan ataupun impact yang berkepanjangan, tidak hanya habis pada saat itu. Nah, dan juga seperti yang dijelaskan oleh Ibu Linda tadi, bahwasanya seharusnya idealnya bahwasanya masyarakat itu harus diberikan edukasi seperti itu ya Bu, supaya mereka mengalami yang namanya peningkatan pendapatan, peningkatan kapasitas pengetahuan juga, supaya bisa mengelola, tidak hanya menunggu dan meminta, tapi bisa mengelola untuk ke depan. Seperti itu, Sobat Sudra. Next, kita membahas tentang koperasi desa, Bu Linda. Nah, dalam pembahasan kita ini, Bu Linda, dari ketiga topik kita tadi, koperasi desa ini memegang posisi seperti apa di desa, Bu Linda? Nah, koperasi desa ini kan prosesnya dimulai tahun 2026 ini, kita mulai melihat lah ya proses pembangunan gedung lah ya, yang itu yang pertama dulu. Sebetulnya di sini koperasi ini bisa jadi penghubung antara potensi ekonomi tadi dengan masyarakat, potensi ekonomi masyarakat dengan pasar. Kan kita tahu koperasi ini nantinya akan selling lah ya, menjual produk yang prosesnya mungkin kesepakatan antara pengurus gitu, karena memang kita belum melihat wujud langsung dari inilah ya proses distribusi atau penjualan yang dilakukan oleh Kopdes. Nah tadi kita bahas misalnya dana desa, CSR, kita bahas tadi keripik ubi misalnya. Nah kenapa saya bilang penghubung pasar antara potensi ekonomi masyarakat dengan pasar, Kopdes ini kan bisa jadi sarana, tempat. Nah, kemudian juga itu misalnya produknya nggak cuma yang dihasilkan masyarakat secara individual misalnya. Produk yang kita katakanlah misalnya proses penjualannya orang nggak banyak tahu nih. Kopdes ini kan berjejaring sebenarnya kan. Jadi itu bisa jadi sarana untuk mengangkat potensi dari desa itu sendiri. Oke, Bu Linda. Dari pernyataan Bu Linda tadi, bahwasanya apakah semua potensi dari desa tadi, Bu, dapat dikelola oleh apa namanya, Bu, koperasi desa? Apakah semua potensi yang ada di desa, baik itu pertanian, contohnya, Bu, atau pendapatan dari yang lain seperti itu? Ya nggak harus juga, tapi kan Kopdes ini salah satu instrumen lah ya yang bisa menjangkau pasar gitu. Jadi kalau misalnya Kopdesnya mau jual barang-barang retail nih, kan nggak mungkin juga Kopdesnya jadi penyalur sawit misalnya. Karena kan ya harus disesuaikan juga dengan situasi tujuan salah satu Kopdes di satu desa, kemudian juga apa sih hasil bumi dari satu desa gitu. Tapi misalnya untuk perkembangan usaha UMKM lah kita sebutkan di situ ya, karena sebetulnya salah satu penggerak ekonomi ini UMKM. Kita kan bisa lihat nih ya, di mana-mana sekarang mulai muncul tuh potensi-potensi baik di kota ataupun di desa, atau misalnya kita bisa lihat nih di sekitar sini aja. Kita harus menyesuaikan ya. Iya. Gitu. Contohnya kalau di suatu desa itu nanam sawit, untuk usaha meningkatkan perekonomian di desa itu ya mungkin dari kerajinan sapu lidi ya Bu Linda. Mungkin. Karena kan sapu lidi juga bisa diolah jadi komoditas kan. Iya. Sapu lidi bisa jadi, kan ada sapu lidi yang jual ini, kemudian sapu lidi juga bisa jadi baru apa namanya barang-barang kerajinan lainnya yang mungkin proses pembuatannya dari barang mentah menjadi barang jadi dilakukan di desa itu. Iya. Jadi kalau membutuhkan proses ataupun langkah-langkah yang ribet, contohnya sawit nih, nggak mungkin dikelola ataupun diolah di desa itu ya kan Bu Dinda. Jadi harus melihat dan menyesuaikan terhadap apa sih potensi yang ada di desa itu, dan targetnya apa, seperti itu harus menyesuaikan. Nah, Bu Linda, kalau kita lihat dari ketiga aspek tadi Bu Linda, dari segi dana desa, CSR juga, dan koperasi desa, jika kita satukan, seperti apa model sederhananya di desa, Bu Linda? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal kan sebetulnya ketiga hal ini adalah instrumen yang bisa membantu peningkatan perekonomian di satu desa.
mungkin kita bisa menyebutkan, nah si dana desa dia membantu menciptakan ekosistem dan kebutuhan dasar dari pembangunan ekonomi di desa itu tadi, gitu. Nah kemudian si CSR-nya dia bisa membantu pemberdayaan, memperkuat kapasitas, kemudian juga membantu pengembangan teknologi digital tadi ada kita sebutkan ya. Kemudian juga dia si CSR bisa mendanai pelatihan untuk mengembangkan satu uh, inilah ya instrumen ekonomi itu tadi. Kemudian juga dia bisa membantu inovasi atau pendampingan seperti itu. Nah kemudian Kopdes. Kopdes ini kan aktivitasnya jelas, aktivitas bisnis ya. Walaupun koperasi itu kan biasanya kalau berdasarkan inilah ya pengertian dari koperasi sebetulnya dari anggota untuk anggota kembali lagi kepada anggota. Nah tapi tetap aktivitasnya ini sektornya bisnis. Jadi si Kopdes ini bisa membersamai masyarakat untuk saling menguatkan sesuai dengan fungsi dan aturannya masing-masing. Baik, Sobat Sudra, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Linda terkait dengan jika disatukan ketiga elemen tadi, baik itu dana desa, CSR, dan koperasi desa, itu bisa memiliki potensi menaikkan ekonomi di desa. Namun melihat seperti koperasi desa tadi, melihat potensi dari desa tersebut juga tidak semua bisa dikelola oleh desa itu dapat diolah dan dirasakan oleh desa tersebut, baik secara ekonomi maupun pendapatan dari desa. Nah, jadi Bu Dinda, dari pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi kita tadi, dari ketiga sumber pendanaan tadi Bu Dinda, jika kita lihat masih dirasakan oleh beberapa orang nih Bu Dinda, baik itu secara keluarga mungkin yang masih merasakan, namun ada segelintir orang yang belum merasakan dari ketiga pendanaan tadi. Nah, bagaimana cara mencegah supaya ketiga pendanaan tadi semua merasakan sehingga terwujud yang namanya ekonomi desa yang inklusif seperti itu, Bu Linda? Nah, dalam artian kan sebetulnya kita pengen dana desa, kemudian juga CSR dan juga Kopdes ini bersinergi lah ya. Jangan terjadi tumpang tindih antara satu kebijakan dengan kebijakan lain untuk satu pembangunan hal yang sama, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya apa yang harus dilakukan misalnya supaya mencegah hal itu terjadi? Kuncinya itu transparansi dan juga partisipasi. Karena transparansi dalam artian pemerintah desanya juga harus menyampaikan kepada masyarakat, oh kita punya anggaran dana desa sekian. Oh kita dapat bantuan CSR sekian. Kemudian juga kita punya Kopdes misalnya, yang bentuk pekerjaannya dan tujuannya seperti ini gitu. Nah kemudian kalau desanya sudah transparan, apa yang harus dilakukan? Masyarakatnya juga harus turut serta dong, karena kan aktor utamanya sebenarnya masyarakat. Jadi masyarakatnya harus berpartisipasi untuk mendukung supaya tiga hal ini tadi berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi masyarakat juga harus tahu programnya, tahu anggarannya, kemudian mereka sebagai penerima manfaat serta hasilnya. Jadi masyarakat itu siapa? Misalnya gitu lagi ya, kelompok perempuan, pemuda, kemudian juga UMKM kecil, dan juga semua orang yang ada di proses itu tadi. Gitu. Jadi kalau boleh dimaknai tentang ekonomi inklusif itu tadi, ya akses terhadap kesempatan ekonomi harus semakin luas dan dirasakan oleh semua orang melalui tiga ini tadi. Gitu. Baik, sahabat Sudra, sudut berbicara, kita sudah sama-sama mendengarkan dari pemaparan Bu Linda terkait ketiga sumber pendanaan untuk desa yang berpotensi menaikkan pendapatan desa. Itu ada dana desa, CSR, dan juga koperasi desa. Nah, jadi ketiga ini bisa berpotensi menaikkan pendapatan desa, pendapatan ekonomi di desa, tetapi dua kunci ataupun dua tips supaya ketiga ini dapat dirasakan atau bahkan berimpact ke masyarakat, keseluruhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Yang pertama itu transparansi ya Bu Linda. Benar, transparan. Jadi transparan, jadi harus transparan. Masyarakat juga harus mencari tahu ketransparan dari dana desa tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada partisipasi. Nah, jadi kita tidak hanya penonton, tetapi kita harus terjun
ke sumber ataupun yang dilaksanakan supaya perekonomian itu tadi meningkat, kita harus terjun di dalamnya, kita harus mencari tahu, ya, hanya sebagai penonton. Oke, terima kasih Bu Linda, sangat luar biasa pada diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Linda. Sama-sama.